Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswan Asrah dari kelas manajemen D dengan NIM 9020011119116. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan final dari mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian pemasaran menurut yang pertama itu American Marketing Association, yang kedua Dr. Philips Coulter. Nah, baik. Yang pertama yaitu adalah definisi dari American Marketing Association atau AMA dalam Kotler. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dalam pemangku kepentingannya. Kemudian ada yang kedua yaitu Philip Kotler mendefinisikan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat menciptakan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Baik, selanjutnya yaitu ada pula soal yang kedua yaitu jelaskan dengan contoh yang kalian pahami apa yang dimaksud dengan pemasaran strategi. Nah, di sini menurut saya strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Ketiga yaitu sebutkan elemen-elemen apa yang termasuk ke dalam lingkungan pasar. Nah, di sini ada 6 elemen-elemen penting untuk membangun dan mengembangkan strategi pemasaran produk. Yang pertama yaitu adalah produk. Nah, produk ini adalah langkah yang pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk, adalah memastikan Anda memiliki produk yang kuat. Yang kedua itu ada pelanggan. Yang ketiga ada pesan, yang keempat tim pemasaran, dan yang kelima ada promosi, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah analisis. Jelaskan peranan-peranan dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemeliharaan, pembelian, dan penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Perilaku konsumen akan bermanfaat bagi konsumen agar menjadi konsumen yang bijak, dan bagi pemasar akan sangat bermanfaat dalam mengenali kebutuhan dan keinginan yang digunakan menyusun strategi pemasaran. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion, dan juga proses suatu produk. Ada pula soal yang kelima yaitu jelaskan 3 basis informasi yang digunakan dalam melakukan peramalan pasar. Informasi yang dibutuhkan oleh para manajer pemasaran bisa dipaparkan dari data internal, intelijen, dan riset pemasaran. Yang pertama itu data internal merupakan kumpulan informasi terkomputerisasi yang didapat dari sumber data di dalam perusahaan. Yang kedua itu ada intelijen pemasaran. Nah, intelijen pemasaran ini adalah informasi harian mengenai perkembangan lingkungan pemasaran yang membantu manajer menyiapkan dan menyesuaikan rencana pemasaran mereka. Yang ketiga itu ada riset pemasaran. Nah, riset pemasaran ini sendiri adalah desain, koreksi, analisa, pengumpulan, dan pelaporan data yang sistematis yang sesuai dengan situasi pemasaran yang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu adalah pertanyaan terakhir yaitu nomor 6. Jelaskan 4 fungsi karakteristik jasa. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Jasa yang mempunyai sifat yang tidak terwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, didengar,
ataupun diraba, ataupun baik itu dicium sebelum ada transaksi pembelian. Yang kedua itu ada tidak dapat dipisahkan atau inspirability, suatu bentuk jasa yang dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang atau mesin, apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada berubah-ubah atau variability. Jasa yang sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa itu sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Yang keempat itu mudah lenyap atau perishability. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada dan mantap, karena penghasilan jasa di muka dengan mudah. Bila permintaan akan turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. Baik, itulah beberapa jawaban